Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam buat segenap saudaraku dimanapun berada, khususnya buat adik-adikku, para mahasiswa dan mahasiswi beserta Civitas Akademika, bahwa untuk kali ini yang pertama saya sampaikan selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna 7 dalam chamber Studium General, yang mana untuk kali ini bersambung atau melanjutkan dari judul-judul kami yang terdahulu, terutama kaitannya dengan organisasi, berikut strukturnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai leadership. Nah, leadership itu artinya kepemimpinan, karena di dalam organisasi itu mutlak harus ada seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu memiliki peran dan peranan yang sangat penting. Role and function-nya dari seorang leader itu sangat penting. Antara lain di dalam memanage sesuatu organisasi itu pasti dan pasti dibutuhkan setiap saat atau pada saat-saat tertentu, yaitu mengenai pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini dalam istilah internasionalnya adalah decision making. Orangnya adalah decision maker, yang itu merupakan salah satu fungsi dari peran dan peranannya seorang leader. Nah, jadi untuk kali ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai decision making atau pengambilan keputusan. Jadi judulnya decision making. Artinya adalah pengambilan keputusan. Sebetulnya pengambilan keputusan ini tidak hanya dibutuhkan untuk kegiatan suatu organisasi yang besar atau yang kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana pun kita selalu dituntut untuk mengambil keputusan. Misal dalam sebuah keluarga, ketika anak-anak sekolah itu libur, antara ayah dan ibu itu berunding mau diajak kemana anak-anak kita itu untuk berlibur. Di dalam rumah tangga untuk urusan piknik anak-anak aja perlu ada pengambilan keputusan. Kemudian ketika suami istri itu mau membangun rumah, rumahnya model apa, letaknya di mana, tipenya tipe apa, itu juga perlu diambil keputusan. Menyekolahkan anak itu dilanjutkan mau ke sekolah kejuruan atau sekolah umum, itu juga perlu keputusan-keputusan dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi suatu organisasi yang lebih besar dan lebih kompleks. Artinya sangat linear. Organisasi yang semakin kompleks, maka pengambilan keputusan pun akan semakin kompleks. Nah,
syarat-syarat yang utama untuk mengambil keputusan. Satu, syarat-syarat pengambilan keputusan. Yang pertama, jangan mengambil keputusan dalam kondisi situasi yang tidak kondusif, dan secara pribadi moodnya juga lagi nggak enak, kemudian situasinya lagi gamang, lagi darurat dan segala macam. Makanya syarat pengambilan keputusan ini harus diambil pada kondisi yang nyaman. Jadi jangan ambil keputusan pada saat lagi panik, bad mood dan segala macam. Pada saat misalnya panik, bad mood dan lain-lain. Yang kedua, himpun semua aspek yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang ketiga adalah keputusan harus bisa dilaksanakan. Yang keempat, pertimbangkan manfaat atau benefit dan mudaratnya atau risiko. Manfaat dan mudarat atau risiko, ini benefit. Jadi ketika kita mau memutuskan itu, pertimbangkan apa manfaat kalau kita ngambil keputusannya B, kalau kita mengambil keputusannya A, dan lain sebagainya. Yang kelima, keputusan itu hendaknya itu permanen. Bukan temporary. Jadi beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan itu sangat patut untuk dipertimbangkan secara seksama.
Jadi saya ulangi, decision making itu adalah bagian yang sangat penting, kerjaan yang sangat penting bagi seorang leader dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya. Syarat-syarat pengambilan keputusan yang pertama, harus pada kondisi yang nyaman. Artinya, janganlah kalian mengambil keputusan pada saat kondisi lagi panik, bad mood, dan lain sebagainya. Karena keputusan yang ketika diambil pada saat panik, bad mood, itu keputusannya tidak akan bagus. Yang kedua, himpun semua aspek yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Apa-apa itu aspeknya yang harus dihimpun. Terus yang ketiga, keputusan harus dilaksanakan. Harus bisa dilaksanakan. Jadi jangan mengambil keputusan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan. Nah, yang keempat, pertimbangkan mengenai manfaat atau benefit dan mudorotnya atau risknya. Ketika mau mengambil keputusan A, manfaatnya apa, benefitnya apa, risknya apa. Begitu pula kalau ngambil keputusan B, manfaatnya apa, risknya apa. Yang kelima adalah bahwa keputusan itu sebaiknya berlaku permanen. Artinya tidak bersifat temporary. Artinya baru seminggu diputuskan A, terus nanti B, minggu berikutnya berubah lagi. Itu adalah keputusan yang mancela-mencele, tidak konsisten. Nah, dengan demikian, ini artinya harus konsisten dan konsekuen. Ini kira-kira beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, saudara-saudara sekalian, khususnya mahasiswa dan mahasiswi, hati-hati dengan proses pengambilan keputusan. Karena ketika Anda salah mengambil keputusan, maka akan ada risiko yang harus ditanggung. Jadi tidak boleh main-main. Jadi keenam aspek ini harus dimaknai secara prudent, secara hati-hati dan seksama. Sebagai contoh, ketika saudara mau memilih beberapa pilihan bisnis, misalnya mau bikin kegiatan usaha yang sifatnya jasa, atau mau membuat kegiatan bisnis yang sifatnya industri, atau mau bisnis yang sifatnya broker. Di luar negeri itu perusahaan broker atau perantara itu legal dan mempunyai badan hukum. Artinya apa? Bahwa banyak sekali jenis-jenis usaha atau jenis bisnis yang ada di dunia ekonomi ini. Artinya bahwa Anda boleh memilih. Anda harus ngambil keputusan ketika Anda dihadapkan terhadap beberapa pilihan. Nah, biasanya keputusan itu selain sifatnya single decision, hanya untuk memperkecil risiko dan memperbesar benefit, ada lagi keputusan yang sifatnya adalah comparable comparison, ketika disuruh memilih. Jadi misalnya saya mau ngambil perusahaan dalam bidang furniture. Nah, keputusannya single, tempatnya di mana, orangnya siapa aja, kalau mau ekspor kemana dan segala macam, itu keputusan by keputusan yang sifatnya masih dalam rangkuman
single decision. Nah, ada lagi keputusan yang sifatnya adalah komparasi, dibandingkan. Mana yang lebih menguntungkan dan lebih kecil resikonya ketika saya ambil di bidang pertanian atau peternakan. Nah, tetapi apapun jenis dan leverage-nya, pengambilan keputusan yang paling pokok itu didasari oleh 6 aspek yang tadi saya sebutkan. Dan bisa lebih jelasnya, dan ada sedikit tambahannya, kira-kira begini. Ketika saya menjadi seorang leader, pimpinan di sebuah organisasi perusahaan bisnis, maka tentu tujuan daripada menjalankan organisasi bisnis adalah how to getting the profit, how to getting the benefit. Nah, salah satu tugas yang utamanya, selain tugas ngurusin yang lain-lain, itu tugas yang mutlak harus dilakukan oleh seorang leader atau pimpinan, itu adalah membuat keputusan, mengambil keputusan. Nah, ketika kita mengambil keputusan, ada syarat. Segala sesuatu itu pasti dan pasti butuh syarat. Syarat-syarat pengambilan keputusan yang pertama, ini yang pertama saya omat-omat sekali, karena banyak sekali korban. Ketika Anda mengambil keputusan dalam kondisi panik, kondisi tidak sehat, kondisi moodnya itu lagi buruk, itu bisa fatal. Jadi makanya yang pertama ini, yang utama saya utamakan pada kondisi yang nyaman. Janganlah mengambil keputusan pada saat kondisi panik atau bad mood. Kalau lagi keputusan diambil pada saat panik atau bad mood, itu biasanya keputusannya akan mempunyai risiko yang tinggi dan bisa fatal. Yang kedua, himpun semua aspek yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang akan diambil. Misalnya saya mau membuat industri A, kira-kira aspek-aspek yang harus diperhatikan apa aja? Lokasi. Kemudian lokasi juga harus dipilih. Apakah yang dekat dengan bahan baku atau yang dekat dengan pasar. Kemudian keputusan meng-hire orang. Orang-orangnya sebaiknya lokal semua atau bila perlu ada orang-orang yang asing. Tetapi yang jelas dalam tuntutan manajemen, sama seperti ajaran Islam, berikan pekerjaan kepada ahlinya. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk mengenai meng-hire tenaga kerja, dasarnya adalah kompetensi, kebisaan. Kalau di sekitar kita tidak ada yang bisa untuk mengerjakan pekerjaan A, kita cari dari tempat lain. Itu juga perlu diambil keputusan. Jadi himpun semua aspek yang berhubungan dengan keperluan keputusan yang akan kita ambil. Yang ketiga, keputusan yang kita ambil tuh harus bisa dilaksanakan. Jangan misalnya, oh kita punya urugan tanah yang harus diuruk sebanyak 5.000 meter kubik. Terus keputusannya, oh nguruknya pakai serok aja, nggak usah pakai truk-truk. Nah, itu adalah keputusan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena mengandung risiko dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah pertimbangkan keputusan yang Anda ambil ini mengenai manfaat atau benefit dan mudorot atau risknya. Kalau saya ambil keputusan A, benefitnya apa, mudorotnya apa. Kalau keputusannya B, mudorotnya apa, manfaatnya apa. Ini harus dipertimbangkan secara cermat. Terus nomor 5, keputusan itu hendaklah permanen. Tidak temporary, tidak mencela-mencele. Jangan sampai ada cemoohan dari anak buah, wah pimpinan saya pagi kedelai sore tempe. Artinya apa? Keputusannya mencela-mencele, tidak konsisten sehingga anak buah itu bingung untuk mengikutinya. Nah, jadi yang keenam,
selain keputusannya harus permanen alias tidak temporary, itu harus konsisten dan siap menanggung resikonya jika ada resiko yang akan dihadapi. Nah, jadi itu saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya arti decision making atau pengambilan keputusan dalam setiap organisasi apapun. Bahkan dalam organisasi rumah tangga itu pun harus cermat memaknai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Contoh kecil misalnya, kenapa di dalam orang membangun rumah tangga itu sering terjadi perceraian dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah karena sepasang suami istri ini tadinya pada waktu proses pengambilan keputusannya itu tidak cermat. Akhirnya apa? Ada yang cerai karena KDRT, ada yang cerai karena faktor ekonomi, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita atau Anda mau memilih pasangan suami atau istri, pertimbangkan hal-hal yang paling utama. Misalnya, orang berumah tangga itu faktor ekonomi adalah yang utama. Nah, kalau faktor ekonomi itu yang utama, itu harus dijadiin skor yang pertama. Ngapain saya nikah dengan lelaki yang nggak bisa cari duit misalnya. Bukan berarti perempuan itu harus matre, tetapi harus realistis bahwa berumah tangga itu butuh uang. Itu harus realistis. Nah, yang kedua tentu harus sehat lahir batin. Nggak mungkin saya menikah dengan orang yang kesehatan lahir dan batinnya diragukan karena nanti akan membawa efek ke keturunan. Yang ketiga, sayang misalnya kepada dirinya dan calon anaknya, dan berikut bisa menyenangkan orang tuanya misalnya. Jadi ada hal-hal pokok. Jadi misalnya seorang wanita, ini buat para student yang mahasiswi, ketika Anda mau memilih suami, satu, pilihlah orang yang kira-kira selain sehat lahir batin juga mampu memberikan nafkah rumah tangga. Yang kedua, mampu memberikan keturunan. Dan ada hal yang lebih penting lagi, mampu membahagiakan kedua orang tua Anda. Ya, kan? Jadi, buat apa Anda mengambil keputusan misalnya punya suami, tapi ternyata tidak punya pekerjaan, tidak bisa mendatangkan nafkah untuk rumah tangga, tidak menghasilkan apa-apa, kemudian juga tidak memberikan ilmu yang bermanfaat, artinya tidak ada gunanya. Nah, artinya bahwa proses pengambilan keputusan ini tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita melahirkan keputusan ini yang kira-kira membawa benefit, keuntungan, berkah, dan sejenisnya, artinya mendatangkan nilai-nilai positif bagi kita, sang pengambil keputusan untuk kepentingan organisasinya. Jadi, contoh yang paling simpel, kayak tadi, memilih mau beli motor apa harus dipertimbangkan. Mau memilih beli mobil, beli rumah, itu harus dipertimbangkan. Jadi, organisasi sekecil apapun butuh adanya proses pengambilan keputusan. Yang paling ekstrim, selain usaha, juga keputusan-keputusan rumah tangga. Makanya saya dengar dari data statistik bahwa dari angka perceraian itu 70% lebih itu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Yang kedua, karena hal-hal lain yang tidak bisa membahagiakan dirinya, anaknya, dan kedua orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang
Pertama, paling banyak faktor perceraian disebabkan karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, saya himbau kepada calon-calon istri atau calon-calon suami itu hati-hati memilih calon pasangannya untuk mengarungi kehidupan dan penghidupan. Hal-hal yang tidak prinsipil itu tidak perlu terlalu dipertimbangkan, karena hal-hal yang tidak utama dan tidak terlalu prinsipil itu menjadi faktor-faktor yang sekunder. Jadi dalam pengambilan keputusan, ambil aspek-aspek yang paling primernya dulu, baru yang sekundernya. Yang primer itu tadi, misalnya mau memilih suami, mengenai kesehatan lahir batinnya, mengenai keilmuannya, mengenai ekonominya, kemudian dan lain-lain. Jadi faktor utamanya itu yang harus dipertimbangkan baik-baik. Baru setelah ini terkumpul, terkolek, baru pertimbangan-pertimbangan yang faktor-faktor sekunder. Saya kira itu mengenai penjelasan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau di disiplin ilmu kami di teknik industri ITB itu teori pengambilan keputusan ini masuk dalam satu mata kuliah tersendiri yang kalau nggak salah bobotnya juga besar sampai 3 kredit dalam satu semester ini. Artinya apa? Betapa pentingnya dalam sebuah organisasi itu adanya seorang pemimpin atau leader, dan adanya kepemimpinan atau leadership yang salah satu fungsinya atau salah satu role and functionnya, peran dan peranannya, salah satu ya, bukan satu-satunya, adalah pengambilan keputusan. Saya kira itu, saudara-saudara dan adik-adikku, khususnya kepada para mahasiswa dan mahasiswi, please to be careful untuk bagaimana mengambil keputusan. Demikian uraian yang singkat ini, semoga bisa membawa manfaat untuk melengkapi keilmuan Anda dalam nanti Anda terjun di lapangan, maupun bagi Anda yang sekarang sedang terjun di dunia nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.